Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Aurora, dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Apa kabarnya kawan-kawan? Mohon maaf ya, Aurora nggak jadi live karena Aurora sedang terkena serangan batu, agak gatel di leher. Jadi takutnya kalau live malah batuk-batuk ya, karena saat ini sedang musim batuk ya. Oke, kali ini Aurora akan mereadingkan petunjuk energi secara general reading. Kira-kira apa petunjuk energi untuk kita semua? Apakah Anda sudah kontemplasi, meditasi, melakukan pencerahan diri? Apakah pesan 0101 dan tiga-tiganya sudah tersampaikan? Semoga ya. Amin ya robbal alamin. Ini pembacaan secara general reading, tidak terpaut pada gender ya. Chanting, ada pesan ya di sini. Saat ini aku melihat kebanyakan dari Anda sepertinya sedang mengalami masa penyembuhan atau masa healing ya, dari situasi toksik yang mungkin sedang Anda alami beberapa hari ini ya. Di sini untuk kamu yang merasakan akan adanya sesuatu yang gak enak atau getaran vibrasi yang aneh di beberapa minggu depan atau beberapa hari ke depan ya. Di sini ada baiknya Anda segera untuk mencari tahu ya, dan mengupayakan untuk mencegah situasi tersebut, karena aku melihat ada connect with fire. Artinya di sini aku melihat ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengobarkan energi negatif tentang hidup kamu, di mana sesuatu ini adalah the hated yang berusaha untuk membuat kamu supaya di sini kamu nggak mendapatkan pencerahan. Jadi ada sesuatu yang sedang ingin mencoba berusaha agar kamu jauh dari keberlimpahan. Ada energi karmik toksik yang berusaha untuk mencegat kamu di berbagai bidang ya. Mungkin di sini adanya orang-orang yang takut kalau kamu mengalami pencerahan ya, kamu jadi maju dan tahu tentang apa yang mereka berbuat ke kamu. Mungkin di sini ada yang takut akan terkena karma buruk karena sudah jahatin kamu. Ada energi seseorang yang diam-diam mengamati kamu dari kejauhan ya, tentang apa yang saat ini mungkin sedang terjadi kepada kamu. Aku ambil dulu 2 kartu supaya enak ya. Oke. Ada sebuah kekuatan transformatif yang sangat bagus sekali dari energi kamu, pertumbuhan energi kamu ketika seseorang ini mencoba memancarkan aura negatif ya. Aku melihat ada energi alam semesta berupa pencerahan batin yang melindungi kamu dari hal-hal buruk yang ingin ditimpakan kepada kamu. Aku melihat di sini beberapa orang sedang berusaha untuk membuat jurnal atau perjalanan tentang kehidupan kamu. Mungkin beberapa orang sedang berusaha untuk juga ikut andil gimana caranya supaya bisa menolong beban di kehidupan kamu. Mungkin ini bisa ibu kamu yang mendoakan kamu setiap hari supaya kamu tercegah dari nasib buruk. Mungkin di sini ada yang dari kamu berniat banget untuk mencari rezeki untuk kehidupan kamu di masa mendatang dan orang-orang yang kamu cintai. Dan di sini terafirmasi ya. Walaupun keberlimpahan kamu sempat tertunda, tapi di sini pada akhirnya akan kembali hadir ke kamu. Bahkan setelah kamu melewati fase yang sangat menyakitkan ini ya, mungkin di beberapa hari kemarin, kamu bukan hanya mendapatkan pencerahan, kamu juga diguyur keberkahan, keselamatan dan juga rezeki
Ya, dan di sini mungkin saat ini kamu sedang sibuk merencanakan sesuatu. Ya, mungkin di sini kamu sedang sibuk merencanakan sesuatu hal tentang mungkin rencana-rencana yang sempat tertunda karena dirimu mungkin yang ada sedikit sakit atau masalah di beberapa hari kemarin, yang sepertinya saat ini mulai lancar kembali. Jadi roda perputaran kehidupan sudah mulai berjalan normal kembali untuk kamu. Oh. Queen of Swords. Oke. Queen of Swords. Queen of Swords ini melambangkan kehidupan seseorang yang bangkit jauh lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. Ya, jadi mungkin baru saja digempur masalah, kecemasan, kegelisahan, tapi mampu mengatasi sehingga justru ketika bangun menjadi jauh lebih kuat, lebih sehat, dan justru menjadi lebih tahu apa yang akan dilakukan. Karena semakin seseorang ya didera oleh sebuah cobaan atau ujian, ya, atau bisa dibilang ketika musuh selalu menyerang dengan strategi-strategi baru atau semakin dicek, dimana ketika seorang divine feminin mampu mengatasi, maka dia akan semakin mendapatkan ilmu baru juga, karena menjadi semakin tahu bagaimana taktik dan cara untuk berperang. Seperti itulah kehidupan Anda. Mungkin dulu ketika pertama kali Anda memasuki real fase kehidupan, Anda terkejut, Anda merasa sakit hati, dan Anda juga ngerasa aneh dengan sikap orang-orang yang tadinya baik tiba-tiba membuli kamu ketika kamu jatuh ke dalam keterpurukan. Dan bahkan ketika kamu selalu memberikan kebaikan dan kedamaian, justru banyak mereka yang hanya datang untuk memanfaatkan. Ya, dan situasi itu sempat membuat kamu bingung. Kamu mencoba untuk melakukan berbagai macam hal untuk menyenangkan hati orang lain, yang kamu pikir itu untuk bisa memperlancar perjalanan hidup atau mungkin karirmu ke depannya. Yang tanpa kamu tahu ternyata apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Ketika seseorang sudah benci atau tidak suka kepada kamu dikarenakan kamu yang terpuruk atau mungkin secara finansial yang mereka pikir tidak bisa mengimbangi mereka atau tidak bisa mereka banggakan, kamu ditinggalkan. Bahkan di sini aku melihat ada luka sebagian dari kamu yang mungkin sempat ditinggal selingkuh, bahkan ada yang sampai bercerai dan mengoyak kehidupanmu secara materi, finansial, dan juga sempat membuat kamu frustasi. Untung nggak crazy ya. Dan di sini aku juga melihat justru ketika kamu sedang mendapatkan kejatuhan dalam posisi kamu, di sini justru hanya ada orang-orang yang dengan simbol-simbol seolah-olah lebih bijaksana hanya menyalahkan kamu, katanya kamu kurang inilah, kamu begitulah, kamu bla 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 lah, seperti itu. Ya, dan masa fase itu sudah pernah kamu lewati dan sudah terlewatin dari hidup kamu. Dan saat ini kamu pun akhirnya menjadi seseorang yang sangat the emperor. Artinya apa? Kamu tumbuh dengan kekuatan dan pribadi baru yang jauh lebih kuat. Bahkan di fase setelah healingmu, ya, kamu sering mendapatkan serangan-serangan. Ada yang serangan black magic, ada yang serangan pembulian, sihir dari kutukan karma orang yang gibah fitnah kamu. Kamu mampu bangkit. Dan justru di sini kamu jadi mampu berinteraksi dengan berbagai macam energi, mampu menguasai bagaimana caranya untuk kamu mengatasi permasalahan kamu, baik permasalahan yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan ini membuat kamu jadi jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ya, jadi masa fase pencerahan ini akhirnya kamu menjadi seseorang yang sangat diperhitungkan oleh mereka yang mencoba untuk ingin menjatuhkan kamu lagi. Aku melihat di sini akan ada energi berkelimpahan kepada kamu seiring dengan terbukanya topeng orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Aku melihat di sini
ada berbagai macam energi negatif atau toksik yang mungkin dikirimkan atau ditujukan ke kamu. Ini sama sekali sudah tidak bisa menggoyahkan keputusan kamu untuk melangkah jauh lebih maju ke depan. Aku melihat pribadi kamu sangat amat kuat. Apapun ancaman, apapun situasi negatif yang mungkin saat ini sedang diarahkan ke kamu, ini sama sekali tidak menghalangi jalan dan langkah kamu untuk menuju kesuksesan. Kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapi hal-hal yang sudah biasa seperti ini. Bahkan kelicikan yang teramat sangat, bahkan aku melihat di sini mungkin ada yang tergabung dengan energi Lucifer. Ini sama sekali tidak membuat kamu goyah dan takut. Walaupun di sini energi toksik, energi karmik ini sangat percaya diri sekali untuk kembali melumpuhkan kamu, menyerang kamu. Tapi aku lihat di sini kamu sama sekali nggak lagi gentar, nggak lagi takut karena kamu di sini sangat percaya dengan power Tuhan yang dititipkan ke kamu. Kamu cukup luar biasa di dalam mengatasi permasalahanmu ya beberapa hari belakangan ini. Di saat kamu di sini sedang dibikin minder, dibikin bete, mungkin oleh keadaan kamu yang tiba-tiba staminanya turun, atau mungkin job yang sepi, atau mungkin ada orang yang berbuat toksik di lingkungan kerja kamu, atau di lingkungan sekitar kamu, tetangga kamu lah. Kamu di sini sama sekali gak gentar. Kamu sudah menjadi pejuang tangguh. Ya, kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang ada di circle kamu ini, mereka. Kamu sudah paham bagaimana cara mereka, ya, strategi mereka untuk hancurin kamu. Dan di sini kamu dengan kekuatan Tuhan, mungkin saat ini akhirnya mulai mengambil aksi untuk menyerang mereka kembali. Mungkin di sini ada di antara kamu yang sudah punya ilmu cahaya. Maka kamu sadarkan mereka dengan energi cahaya ilahi itu ya. Aku melihat ada kemarahan di mata kamu kepada orang-orang yang gak jemu-jemu mengganggu dan mengusik kehidupan kamu ya, Divine Feminine. Mungkin di sini mereka menganggap kamu saat ini lemah dan gak tahu tentang perbuatan mereka. Ya, mungkin saat ini mereka ngerasa kamu nggak berdaya. Ya, karena kenapa nggak ada reaksi dari kamu ketika mereka berbuat ini, berbuat itu. Namun di suatu momen, pada akhirnya mereka akan terkejut dengan kebangkitan kamu. Karena apa? Karena ternyata hening kamu, diam kamu, cuek kamu, ini bukan karena kamu nggak tahu tentang perbuatan mereka. Tapi di sini justru kamu memang sedang relaksasi, dan memang sedang beristirahat sebentar untuk menikmati masa-masa kamu istirahat sambil mengamati energi kamu. Malaikat penjaga kamu ini mengamati kira-kira apa yang sedang mereka coba perbuat dengan perbuatan licik mereka. Dan ketika kamu sudah wake up, sehat kembali, maka di sini malaikat penjagamu siap beraksi untuk membalas segala perbuatan yang mereka coba lakukan ke kamu. Aku melihat di sini ada permainan energi semesta yang diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk merangkul kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ya, mungkin di beberapa hari ini kamu merasa ada kemunduran energi atau bahkan vitalitas di tubuh kamu yang membuat kamu mungkin sedikit tidak tahu pergerakan lawan ya. Mungkin di sini kamu nggak paham kalau seseorang sedang merencanakan hal-hal yang buruk dan toksik ke kamu, atau mungkin di sini kamu ngerasa aneh, kok tiba-tiba aja segala sesuatunya setenang atau sehening ini, ya. Tapi tiba-tiba aja kamu ngerasa drop atau kamu ngerasa kok ada yang nggak beres. Mungkin di sini kamu bingung apa kesalahan kamu, sehingga kamu mengalami kemunduran secara
mungkin secara fisik atau secara energi dan intuisi. Ya. Tapi kalau aku lihat di sini, ini adalah permainan dari Tuhan, permainan dari energi Sang Pencipta melalui alam semesta untuk mengecoh para musuh kamu atau orang-orang yang mencoba untuk menjahati kamu secara licik, di mana ketika mereka ini seolah-olah melihat kamu dalam keadaan jatuh dan lemah, mereka melakukan aksi, mereka melakukan penyerangan, mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan licik di belakang kamu, karena mereka melihatnya kamu dalam keadaan yang down atau tidak berdaya. Ya, itu permainan yang diizinkan Tuhan, yang dimana setelah mereka berbuat sesuatu hal yang sangat amat licik, tiba-tiba saja ada energi semesta dari kuasa Tuhan yang menonjok mereka balik, dan mereka teramat sangat terkejut karena ternyata kamu yang dihantam dengan serangan-serangan, fitnah mereka, gosip mereka, kata-kata buruk mereka, ternyata kamu masih baik-baik saja. Mungkin kamu di sini terlihat seperti nggak berdaya, tapi sebenarnya kamu ini disuruh istirahat oleh Sang Pencipta. Istilahnya kamu sudah sampai detik ini sudah berperang melawan sesuatu hal yang terus ingin menghancurkan kamu, dan kamu sudah benar-benar sekuat tenaga untuk bertahan berjuang. Bahkan di sela-sela keterpurukan kamu ini masih sering membantu dan menolong orang. Dan kamu ini jauh dari kata frustasi atau ingin membalas atau menjahati siapapun, ini jauh dari kata itu. Makanya ketika di sini kamu sudah berada di puncak sebagai orang yang sabar, ya mungkin semesta mengerti itu dan Tuhan juga semakin menyayangimu. Maka di sini ketika ada energi toksik atau karmik yang mencoba menyerang kamu, menghancurkan kamu, meluluntahkan kamu, di sini seolah-olah Tuhan meninggalkan kamu dengan lemahnya energi kamu. Ya, sebenarnya itu bukan Tuhan meninggalkan kamu, tapi memang itu seolah-olah adalah permainan dari energi Tuhan untuk mengecoh para musuh-musuh kamu, biar seolah-olah kamu ini dalam keadaan yang lemah. Dan mereka berpikir itulah waktunya supaya kamu binasa, baik dalam segi karir, keuangan, finansial, ataupun hubungan. Yang ternyata di dalam masa-masa ketidakberdayaanmu, justru kamu di sini fokus untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Kamu fokus pasrah, kamu fokus bersih-bersih energi kamu fokus belajar dan mempelajari tentang apa yang terjadi. Kenapa kamu kehilangan power kamu, atau kenapa kamu seolah-olah kehilangan keseimbangan diri kamu. Di sini mereka sibuk untuk menyerang, sibuk untuk melancarkan api, ya, menjahati kamu dengan ego mereka. Tapi di sini justru kamu sibuk mendekatkan diri dan sibuk belajar untuk membuat kamu energinya bagus kembali di kehidupanmu. Nah, spam Aurora ini Tuhan nggak diem. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, ketika mereka sedang asik-asiknya merajut sebuah situasi untuk menghantam kamu, justru di sini seolah-olah Tuhan memberi kejutan kepada mereka bahwa mereka justru membuat kamu menjadi semakin berhasil dan semakin baik di mata Tuhan. Paham nggak maksudnya apa? Jadi di sini ketika mereka mungkin sibuk merencanakan sesuatu yang buruk, mungkin ada yang pergi ke dukun, mungkin ada yang berusaha untuk menjelek-jelekkan kamu, mereka pikir kamu ini dalam keadaan yang nggak berdaya, jadi pasti down, jadi pasti chaos. Tapi justru yang terjadi akibat dari perbuatan mereka, energi kasih sayang Tuhan semakin besar kepada kamu, yang dimana perbuatan-perbuatan mereka ini justru menghantam mereka sendiri, ya. Dan di sini mereka semakin bingung. Kenapa lagi-lagi serangan mereka nggak berhasil ke kamu, tapi justru kenapa justru serangan mereka itu
malah membuat kamu saat ini berada di dalam puncak keberhasilan, kesuksesan gitu loh. Jadi di sini aku melihat cara semesta ya, cara semesta membela kamu itu unik. Jadi kalau biasanya mungkin ketika kamu energinya sedang bagus-bagusnya, ya intuisi kamu sedang tajam-tajamnya, ketika ada sesuatu yang mereka rencanakan, mungkin di sini kamu bisa menghandle mereka dan mereka langsung mendapatkan balasan atau karma, atau kamu bisa menyetir energi karma untuk berbalik ke arah tuannya sendiri. Tapi untuk yang kali ini beda. Untuk yang kali ini memang sepertinya kamu tidak diizinkan untuk berperang menggunakan energimu sendiri. Jadi seolah-olah Tuhan itu ingin kamu kali ini jangan berhadapan dengan mereka, tapi biarkan Tuhan mungkin melalui malaikat penjaga yang genti berperang untuk mengatasi mereka yang ingin membuat kamu berhenti dari pengembangan diri secara energi dan spiritmu. Karena serangan kali ini sepertinya sangat amat berat ya kawan-kawan. Dan sesuatu serangan yang di luar nalar manusia, maka yang dihadapi bukan lagi manusia itu sendiri, tentu ranah yang lebih tinggi. Dan aku lihat di sini seolah-olah ada energi Tuhan yang benar-benar mengatasi situasi sulit yang ingin mereka lancarkan ke kamu. Jadi mungkin kemarin kamu mengalami kok kenapa ya nggak seperti biasanya, seolah-olah kok hening, kosong. Biasanya ada petunjuk ini, petunjuk itu, biasanya tahu akan yang mau dilakukan apa. Tapi kenapa ya kali ini aku kok kayak loyo, lemas, nggak tahu mau ngelakuin apa. Bahkan mungkin saking nggak taunya harus berbuat apa, mungkin kamu cukup rebahan, istirahat. Mungkin ada di antara kamu yang sibuk menyeimbangkan energi, kok tiba-tiba feelingku nggak tajam sih, kok tiba-tiba aku kayak ngeblank, ada apa ya. Tapi kalau aku lihat di sini rezekinya tetap lancar-lancar aja, juga nggak ada masalah, cuman kok rasanya aku ini sedang ngerasain hal yang buruk, tapi kok aku baik-baik aja. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya di beberapa hari kemarin. Nah ini di sini Spam Aurora memang ada sebuah situasi penyerangan yang sangat luar biasa besar yang diarahkan ke kamu. Orang-orang baik yang berenergi spiritual tinggi, terutama yang pencerahannya sudah dimulai ya. Mungkin kamu sudah mulai menemukan obat untuk penyakit kamu. Mungkin sudah mulai menemukan sebab musabab kehancuran hidup kamu. Nah, di sini memang ada gelombang serangan yang parah yang memang ingin diarahkan ke kamu lagi, ya, yang didukung oleh energi toksik untuk menghancurkan kamu supaya nggak jadi bangkit gitu loh. Dan aku ngelihat karena di sini dirasa energi ini cukup besar dan juga istilahnya nggak pantas gitu loh untuk diarahkan ke kamu. Dan di sini aku melihat ada karunia dan rahmat Tuhan yang akhirnya kamu disuruh istirahat, kamu disuruh rileks, kamu ditutup. Pencerahanmu memang sedikit ditutup supaya kamu nggak melihat tentang situasi bahaya besar yang akan diarahkan ke kamu oleh sesuatu hal ini, karena Tuhan yang menghadapinya sendiri dalam melindungi kamu. Jadi mungkin di sini musuhmu sendiri atau orang-orang yang musuh kamu ini bingung. Harusnya kamu itu sekarang sudah terjatuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi justru kali ini kamu kok tiba-tiba mereka ngeliat kamu loh, kok masih sehat-sehat aja, kok masih baik-baik aja. Terus kemarin aku sudah terlanjur melakukan ini itu, nyebar fitnah ini itu, sudah terlanjur pergi ke dukun sana dukun sini untuk buat dia mati. Apa dong? Aku habis banyak nih, aku udah ngelakuin dosa banyak nih, sama sekali nggak ada hasil. Mana the devil yang aku mintai tolong? Mungkin mereka di sini bingung ya, karena Tuhan itu kali ini cara melindungi kamu unik, yaitu menstop energi kamu di dalam pencerahan supaya kamu tenang, supaya kamu istirahat, kamu fokus menjaga diri kamu, kesehatan kamu, fokus berdoa. Dan aku lihat di sini banyak di antara kamu yang melakukan itu.
Kamu fokus menyeimbangkan energi, istirahat, kamu fokus berdoa dan mendoakan orang-orang mungkin yang pernah mencelakai kamu. Itu kamu doakan, kamu pasrahkan ke Sang Pencipta. Bahkan di sini pada akhirnya kamu ini sibuk untuk mengatur jurnal kamu sendiri. Karena nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kamu semerosot itu gitu ya. Dan di sini kamu akhirnya sadar bahwa ini rencana Tuhan. Yang dimana rencana Tuhan ini supaya kamu nggak perang. Gitu loh, supaya kamu nggak menghadapi bahaya bahaya toksik atau bahaya dark energy yang kali ini tuh biar kamu nggak ngadepin itu semua. Kamu ditutup pengetahuannya sementara karena biar Tuhan melalui para malaikat penjaga aja yang ngatasin mereka. Dan di sini mereka juga bingung. Mereka ngerasa sudah bisa membombardir kamu, tapi kok mereka ngeliat energi kamu masih bagus. Jadi di sini cara Tuhan membalas mereka itu dengan mempermainkan ya. Dengan mempermainkan energi mereka. Jadi mereka ini saat ini sedang bingung. Kelihatannya kamu ini biasa-biasa aja. Harusnya kemarin itu loyo. Harusnya kemarin kamu itu sudah dipecat atau kamu sudah dikeluarkan. Tapi bos kamu masih baik-baik aja. Bahkan lebih sayang ke kamu. Iya, karena di sini ada energi Tuhan yang mempermainkan gelombang pikiran mereka. Ya. Jadi cara Tuhan kali ini menghadang kejahatan mereka dengan cara mempermainkan. Dimana ketika mereka mungkin menerawang kamu atau ngamatin kamu, ini seolah-olah kamu dalam keadaan lemah. Yang sebenarnya justru di dalam energi sesungguhnya kamu dalam posisi yang teramat sangat kuat. Jangankan mereka, bahkan kamu sendiri yang punya tubuh dan energi kamu itu loh, Anda seolah-olah nggak ngerti kalau Anda dalam posisi kuat. Anda mengira Anda dalam posisi lemah. Padahal Anda dalam posisi kuat. Makanya nggak heran ketika serangan itu datang, mungkin Anda hanya capek-capek sedikit. Mungkin Anda, ya walaupun mendengar digosip, difitnah, atau di apapun gitu, Anda ngerasa kayak, udah biasalah, Anda nggak sakit hati. Sebenarnya di sini karena energi kamu yang sudah kuat. Energi kamu yang sangat bagus, tapi memang dengan kuasa Tuhan, seolah-olah Anda sendiri ditutup mata batinnya supaya Anda nggak tahu kalau Anda sedang berada di puncak energi yang bagus. Untuk mengecoh orang-orang yang iri, dengki, dan juga ingin menghancurkanmu. Bisa dibayangkan ya kalau kuasa Tuhan yang sudah datang. Ya, diri kita sendiri aja sampai nggak ngerti kalau kita diberikan energi yang powerful. Apalagi mereka. Dan di sini akhirnya pesan yang ingin disampaikan ke kamu, jangan takut. Makanya jangan takut lagi, jangan cemas dan gelisah lagi. Kamu dalam perlindungan Tuhan, kamu dalam perlindungan Allah, kamu dalam perlindungan energi yang cukup bagus. Mungkin kamu sulit untuk bisa menemui mereka yang iri, jealous, dengki sama kamu untuk menyerah mengganggu kamu. Mungkin kamu akan sulit menginginkan mereka berubah, menyayangi dan mencintai kamu. Tapi yang kamu perlu tahu di dalam pencerahan energi ini, pesannya. Tuhan memastikan bahwa seberapapun kesulitan kamu, maka sebesar itu pula jalan keluar yang diberikan ke kamu. Bahkan sebelum kesulitan itu datang, jalan keluar akan hadir lebih dulu untuk kamu. Sejahat apa mereka mencoba untuk membumi hanguskan kamu, maka sebesar itu pula kekuatan Tuhan untuk membantu kamu lepas dari niat jahat mereka. Wow, keren. Di sini kamu benar-benar orang yang positif ya. Ya, kamu kuat, kamu sabar, bahkan sampai Tuhan Sang Semesta, Tuhan semesta alam pun sampai turun tangan sendiri untuk ngebantu kamu. Ini bukan dikarenakan para malaikat penjaga yang lemah ya guys. Tapi dikarenakan bisa jadi kamu adalah makhluk spesial. Hamba yang teramat sangat dicintai oleh Sang Pencipta karena
Kamu yang sering menggunakan kekuatan pasrah yang nggak putus asa, ya. Jadi sebelum kamu pasrah di sini kamu itu benar-benar berjuang mati-matian. Kalau dapat musibah atau kamu mendapatkan kehidupan yang nggak enak itu di sini terlihat banget. Kamu berdoanya itu kenceng. Kamu tetap mempertahankan diri kamu untuk menjadi orang baik. Kamu sanggup mengalahkan musuh dengan kejeniusan kamu tanpa nyakitin dia, bahkan kamu bisa memetik pelajaran dari setiap perbuatan jahat orang lain itu, kamu tahu gitu loh sisi positifnya apa sehingga membuat kamu semakin kuat dan akhirnya semakin tahu bagaimana cara menghadapi lawan kamu tanpa berbenturan dengan energi kebaikan Tuhan. Ini loh, yang pada akhirnya membuat kamu ini selalu lolos dari ombak badai yang ingin menghantam kamu. Dan di sini semakin besar ombak badai yang ingin menenggelamkan kamu, kamu ini semakin semangat untuk maju berjuang di kehidupan kamu. Yang membuat energi Tuhan semesta alam ini simpati dan empati ke kamu. Dan ketika dirasa mereka sudah keterlaluan, siapapun itu yang ingin menghancurkanmu ini dirasa sudah keterlaluan, maka di sini Tuhan turun tangan sendiri membela kamu. Aku melihat beberapa orang yang iri ke kamu, kenapa kamu ini kok sangat dispesialkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Di sisi lain aku melihat mereka yang ingin menghancurkan kamu juga ada yang mulai menyerah. Ada yang ingin mulai menyerah dan ingin mulai mengakui akan kehebatan kamu di dalam dunia spiritual kamu. Aku melihat akan ada kesempatan baik yang datang di kehidupan kamu. Jadi ini adalah fase-fase yang sangat tepat untuk menabur karma baik. Mungkin kamu yang ingin menanam cabai atau kamu bertani atau menanam sesuatu hal tumbuhan yang bisa kamu petik buahnya atau hasilnya, ini kayak saatnya, ya. Atau di sini kamu ada yang ingin berlibur, mungkin berenang ke pantai, atau kamu ingin menjaga diri kamu, mulai mengatur pola kehidupan yang jauh lebih sehat, berdiet, ya, berolahraga yang biar kamu bugar. Ini saatnya untuk kamu menanam benih kebaikan apapun itu. Kalau kamu di sini ingin mungkin menjadi YouTuber, silahkan Anda mulai membuat vlog sekarang, karena akan ada hasil yang cukup luar biasa. Jadi ini waktu untuk menanam karma baik. Dan untuk Anda yang di dalam perjalanan kehidupan di sini menanam karma buruk bagi orang lain, maka bersiap-siaplah di kehidupan mendatang. Keberkahan kamu ini akan berpindah atau akan dihancurkan oleh alam untuk yang menabur karma buruk, karena ini saat untuk menabur karma baik. Jadi untuk yang menabur karma baik, ya Anda akan menghasilkan karma baik. Untuk yang menabur karma buruk, mungkin mereka yang menjadi kamu, siap-siaplah di kemudian hari akan mendapatkan karma buruk. Jadi kali ini Tuhan sedang memberikan kesempatan ya untuk orang-orang jahat atau orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu dengan cara memperingatkan. Dengan cara memperingatkan itu melalui mempermainkan aja, dimana mereka udah kerja keras banget untuk menghancurkan kamu, mungkin habis banyak duit, habis banyak pikiran, tenaga, ternyata kamunya justru hanya cukup rehat istirahat di rumah aja. Yang tahu-tahu kamu bangun lagi menjelma menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih baik. Bahkan di sini aku ngeliat mereka jadi ada yang semakin takut karena melihatnya kamu jadi punya sisi misterius. Karena setelah dihajar kemarin kok kamu ini masih baik-baik saja. Bahkan di sini aku melihat mereka yang ingin mencelakai kamu semakin ketakutan dan ngerasa mungkin kamu ghost kah atau kamu dewa kah ya. Jadi di sini banyak orang yang ketar-ketir juga sama kamu karena kamu semakin misterius kata mereka. Padahal kalau aku lihat di sini bukan karena kamu yang misterius, tapi karena kamu di sini yang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan gitu loh.
Ketika kamu diserang, kamu balik ke Tuhan. Ketika kamu nggak sanggup mengatasi masalah, di sini kamu berusaha mencintai dirimu sendiri dan berdoa. Ketika kamu sudah nggak pede atau minder, kamu segera mengandalkan kekuatan Tuhan. Padahal di sini yang kamu lakukan itu cuma pasrah. Pasrah tapi yang sebelumnya berusaha terlebih dahulu. Gitu loh. Namun di sisi lain, dikarenakan kali ini Tuhan sendiri yang seolah menghadapi mereka, yang membuat apapun serangan buruk mereka, kejahatan mereka ini mental ya, nggak ngenain kamu, tapi juga nggak ngenain mereka. Di sini mereka melihat kamu ini sangat menakutkan bagi mereka, karena biasanya harusnya kamu balas, tapi kali ini kok kamunya nggak kena, mereka nggak kena. Mereka di sini banyak yang ketar-ketir, takutnya tiba-tiba ketika mereka sendiri dalam keadaan lengah, tahu-tahu kamu menghantam mereka jebret, yang membuat mereka justru lebih menderita dari yang mereka inginkan ke kamu gitu. Jadi mereka di sini ada yang kebingungan dengan energi dan power kamu. Kekuatan kamu yang misterius membuat mereka kelabakan, padahal kekuatan kamu itu pencerahan dari Tuhan ya. Akan ada sebuah keberkahan dan keberlimpahan untuk kamu di masa mendatang. Mungkin di beberapa hari ini kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan ya, tentang keberlimpahan rezeki dan materi yang semakin mapan untuk kamu. Ada kejutan-kejutan, akan ada banyak kejutan dari semesta untuk kamu, kejutan yang membuat kamu semakin mencintai Tuhan, membuat kamu semakin mantap gitu ya, semakin mantap gitu untuk melangkah di jalan yang kamu pilih saat ini. Aku ngelihat ada di antara kamu mungkin yang aku melihat ada yang akan pulang kampung ya, atau bertemu dengan orang-orang tercinta kamu. Mungkin di sini orang-orang itu yang sudah lama banget nggak terhubung sama kamu. Aku ngelihat di sini kamu akan berjumpa dengan mereka. Mungkin di situasi yang kamu sama sekali nggak nyangka gitu ya, dan kalian akan berpelukan, kalian akan bahagia. Aku ngelihat di sini juga ada sebagian kamu yang akan bertemu dengan twin flame kamu ya, atau solen kamu. Kalau solen kamu itu berarti kembar jiwa kamu. Kamu ada jati diri dan kamu bertemu dengan leluhur kamu. Ya mungkin dia mirip-mirip kamu dan ngasih tahu kamu tentang visi, misi dan tugas kamu di dunia. Dan aku ngelihat di sini mungkin ada sebagian dari kamu yang akan mengetahui past life kamu itu apa, sehingga kamu jadi tahu kenapa kamu mengalami ini itu. Oke. Di sini pesanku hati-hati ya, ketika kamu sudah mendapatkan pencerahan diri dan tahu siapa saja yang saat ini sedang mengintai kamu atau menginginkan kehancuran kamu, kalau bisa kamu jangan terlalu terbawa emosi untuk membalas mereka. Lakukan seperti di beberapa hari terakhir yang kamu fokus berdoa kepada Tuhan aja, supaya mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang misterius. Biarkan saja mereka dipermainkan oleh perasaan mereka sendiri yang mengira kamu orang sakti lah, misterius lah ya. Karena yang mereka hadapi kali ini adalah taktik Tuhan, bukan taktik kamu ya. Jadi kamu duduk tenang santai di rumah, bekerja, beraktivitas seperti biasa, berdoa, mempelajari banyak ilmu, nikmati keberkahanmu ya. Insya Allah dengan izin Tuhan di sini kamu akan terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Seperti itu, percaya deh ketika kekuatan Tuhan di sini yang turun untuk membantu kamu, karena dirasa mereka yang sudah keterlaluan, maka kamu hanya tinggal menyaksikan seperti apa kejahatan itu akan berakhir di kehidupan kamu. Kamu hanya tinggal menyaksikan seperti apa akhir dari mereka yang hanya ingin menjahatimu ini. Percaya deh, kalau sudah Tuhan sendiri yang datang membantu kamu, dijamin kamu pasti enak. Lanjutkanlah menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang sehat dan waspada, pribadi yang tahu mana yang boleh kamu makan dan enggak, pribadi yang tahu mana energi leluhur dan enggak, dan energi yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, doa dan pasrah ketika kamu
dalam situasi yang nggak tahu mana yang benar dan salah. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora. Readingan kali ini agak panjang ya, karena memang pembahasannya tentang energi yang cukup luar biasa. Anda boleh menyimaknya semua ataupun enggak, itu bergantung dengan intuisi Anda. Oke, sekian dulu. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.